والسلام على سيد الأنام سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang kita muliakan para asatidz, para pendidik, para orang tua, khusus Ketua Masjid Jami Al-Hidayah Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Nihan Al-Ustaz Aswari, serta Bapak Haji Abdul Rahman, Profesor Dr. Anwar Husin, Bapak Haji Madinah, Bapak Haji Mahmud, Bapak Aslan YouTuber Malik Ahmad Fikri, serta Bapak Haji Agus Rahman, dan seluruh para jamaah yang hadir. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat ta'zim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah wa syukurillah, tak terasa kita telah masuki tanggal 6 daripada bulan Ramadan. Bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia telah datang di tengah-tengah kita. Kita sambut bulan yang penuh berkah itu dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mamurkan diri kita untuk melangkah di dalam menuju kebaikan-kebaikan dan menuju kemenangan nanti, mendapatkan rahmat dan ampunan dan keridhaan Allah taala setelah kita melaksanakan ibadah puasa, membaca Al-Qur'an, tahmid dan zikir, menghidupkan malamnya dengan melaksanakan sholat, baik sholatul tarawih maupun sholatul tahajud, dan ditutup dengan sholatul witir. Mudah-mudahan itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, dan kita tidak akan mendapatkan 11 bulan yang akan datang kecuali bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini diturunkan di penghujung di bulan Sya'ban pada tahun kedua minal hijrah. Allah turunkan ini ayat dan Allah perintahkan kepada Nabi dan seluruh sahabat dan umatnya ketika itu untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tidak memberikan bulan Ramadan ini kepada Nabi dan Rasul dan para umatnya kecuali junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diturunkan ini ayat, kemudian Nabi mengumpulkan para sahabat di Masjidil Quba, wa khataba Rasul sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaum Sya'ban. Kemudian Nabi berkhutbah, memberikan wajangan dan nasihat untuk menguatkan iman dan tauhid mereka untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebab ibadah puasa ini tidak ada dari zaman dari zaman Nabiullah Adam sampai Nabiullah Isa, bahkan diperintahkan oleh Allah hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW puasa 1 bulan penuh di dalam melaksanakan ibadah puasa. Sedangkan ketika awal permulaan diwajibkan Allah Ta'ala melaksanakan ibadah puasa pada tahun kedua minal hijrah, ketika itu bulan Ramadan adalah bulan yang sangat panas waktu itu pada tahun itu. Maka Ramadan artinya musim panas. Musim panas di tanah Arab. Ketika saya belajar di Hadramut, di Tarif, Rubat Tarif Hadramut, Republik Yaman,
ketika awal permulaan musim panas di bulan Ramadan. Siang hari itu bisa 53 derajat. Berapa? 53. Di Jakarta 27 aja udah ngap-ngapan. Mandi sampai 3 kali. Siangnya 43. Dan malamnya 43, malamnya 54. Itu panas luar biasa. Makanya korma itu bisa matang dengan hembusan angin, bukan diempos pakai karbit. Dulu orang tua kita kalau dapat hasil buah ladang yang ditanam, baik itu pisang maupun sawo, itu dikarbitin biar cepat matang. Kalau sekarang parah lagi, semprot. Makanya makanan itu banyak sekali kimia di dalam makanan yang kita makan, baik buah-buahan ataupun makanan-makanan instan, ataupun ikan yang biasa kita makan itu mengandung formalin. Ikan asin tuh, ikan tembang, ikan gabus, teri Medan, ya, itu mengandung formalin, zat kimia yang membahayakan bagi tubuh manusia. Makanya saking banyak kita makan, pola makan yang salah, akhirnya banyak penyakit yang tumbuh di perut kita, banyak bakteri-bakteri yang merusak, yang merogoti tubuh kita. Kalau sudah kena, itu cara pengobatannya sangat sulit. Ilmu medis nggak bisa mengatasi, apalagi punya penyakit sel kanker. Baik sel kanker gagal darah, leukemia, dan kanker yang lain, itu nggak bisa diobati. Jalan yang terbaik ternyata ilmuwan para barat menemukan metode untuk pencegahan bermacam-macam penyakit yang ada di tubuh kita adalah untuk berpuasa. Untuk berpuasa. Sebab metode puasa inilah yang menyebabkan badan kita menjadi sehat. Itu penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita akan hilang dengan jalan berpuasa. Ada puasa Nabiullah Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Ada lagi puasa Saumud Dahar. Nabiullah Ibrahim puasa sepanjang masa, kecuali beliau melaksanakan tidak puasa hari Id dan hari-hari tasyrik, Idul Fitri, Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 yang diharamkan Allah Ta'ala dalam satu tahun untuk berpuasa. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau suka puasa, sering berpuasa. Ada puasa mingguan seperti hari Senin dan Kamis. Ada Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15. Ada Lailatul Su'ud tanggal 28, 29, 30. Itu bulanan ame mingguan Nabi melaksanakan ibadah puasa. Ada lagi puasa tahunan seperti Sitta min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini berat nih orang melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kenapa? Makanan banyak banget, tamu pada berdatangan, kemudian hiburan keluarga, keluar kota, keliling-keliling sanak saudara, makanan disiapkan. Ini berat. Walaupun berat, tapi pahalanya besar yang Allah berikan kepada kita. Man shoma ramadhana watba sitta min Syawal fakana ma shomad dahr. Siapa saja yang puasa
Siapa saja yang puasa di bulan Ramadan dan puasa 6 hari di bulan Syawal, sama pahalanya 1 tahun. Sama pahalanya 1 tahun yang Allah berikan. Ini baru pahala sunnah, apalagi pahala wajib. 1 hari puasa di bulan Ramadan, kita puasa sunnah seumur hidup kita, melaksanakan puasa sunnah untuk membandingkan pahala 1 hari di bulan Ramadan, itu enggak sebanding, tidak sebanding. Kita puasa seumur hidup kita, enggak pernah batal. Tapi dibanding 1 hari puasa di bulan Ramadan, itu pahala puasa sunnah seumur hidup kita, melaksanakan ibadah puasa, enggak sebanding pahalanya daripada 1 hari di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Maka metode yang namanya puasa ini jalan satu-satunya untuk mencegah penyakit sel-sel kanker di perut kita, di badan kita. Siapa yang memberitahukan? Nabi besar Muhammad SAW lebih tahu dan lebih mengetahui. Sumu fatasihu, puasalah kamu, kamu akan sehat. Wa antasumu khairul lakum, jika kalian melaksanakan ibadah puasa, itu baik bagi kalian. Nabi telah memberitahukan kepada kita, tergantung kitanya, mau sehat gak, mau sembuh gak dari penyakit yang berada di dalam tubuh kita. Jalan yang terakhir, yang gampang, yang mudah adalah puasa. Wa antasumu khairulakum, kata Allah, jika kalian berpuasa baik bagi kamu. Karena Nabi Muhammad SAW mengetahui dari hal-hal sesuatu yang belum terjadi daripada alamud dunia ini. Makanya ketika orang lagi makan maupun minum, disunahkan untuk duduk. Sebab kalau orang minum atau makan dalam keadaan berdiri, itu bisa merusak ginjal, hati, penyakit hati. Itu Nabi ngelarang. Begitu juga ketika minum, walaupun minum air putih, jangan sekali tenggekan. Kayak bocah tuh, kayak dulu kita habis melayangan kabur-kabur masuk ke rumah, ambil gentong air kita minum tuh sekaligus glek 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 glek. Itu mah bocah, makruh hukumnya. Itu sunnah kita minum dengan 3 tegukan. Kalau sekaligus itu bisa merusak ginjal, bisa merusak hati. Maka Nabi tahu tuh. Wa sayyidut tabib, Nabi itu adalah pemimpin para tabib, para dokter, ahli medis. Nabi diberitakan Allah Ta'ala, Nabi shadiqul masduq, Nabi orang yang paling benar. Wa ma yuntiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya Nabi Muhammad tidak mengucapkan dengan hawa nafsunya, tapi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kakala musim panas yang begitu terik ketika itu, maka bisa menghancurkan segala sesuatu. Kalau lagi musim panas sampai 54 derajat, itu yang namanya apa? Pohon banyak yang pada kering, tanah dalam keadaan tandus, panas luar biasa. Begitu juga bulan Ramadan. Ramadan tambahan alif dan nun, asalnya kalimat fi'il mufradnya, isim mufradnya ramdun. Kemudian tambahan alif dan nun artinya musim sangat panas yang terik. Tambahin alif dan nun dalam istilah ilmu nahwu lugawi itu namanya ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak menerima tanwin.
wasfiyah jadatil alif benun. Jadi Ramadhanu. Boleh dikatakan Ramadhanu, Ramadhana ataupun Ramadhani, tergantung kalimat sebelumnya. Kan ada hadis Nabi, ijadakhala Ramadhanu futihat abwabul jannah wa gullikat abwabun nar wa putihatis sayatin, rawahu Bukhari Muslim an Abi Hurairah. Apabila telah datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu syurga, dikunci pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Ini Ramadhanu, dibaca Ramadhanu, enggak boleh Ramadhana ataupun Ramadhani, karena kedudukannya menjadi fa'il. Menjadi fa'il. Jadi kalimat-kalimat itu. Gimana umpama niat Pak Ustaz? Nawaitu shoma ghadin an adai fardu sahri Ramadhana. Ramadhan. Nah, enggak boleh Ramadhani, Ramadhana. Itu cuman kalimat saja. Cuman beda lagi dengan kalimat nawaitu shoma ghadin li jami'i syahri Ramadhani. Boleh itu. Jadi Ramadhani karena menjadi mudhaf. Hukum mudhaf ilaih wajib dibaca kasrah. Wajib dibaca kasrah. Musim yang begitu panas kita puasa bisa membakar semua dosa-dosa kita. Man shoma Ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Siapa saja yang puasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharap ridhonya, Allah ampunkan semua dosanya yang telah lalu. Alhamdulillah. Siapa saja yang puasa di bulan Ramadan, Allah ampunkan semua dosanya. Makanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan sama seperti bayi yang baru lahir. Titik fitrah kesucian kita di bulan Ramadan, Allah ampunkan semua dosa kita. Makanya di hari kemenangan itu hari raya Idul Fitri. Id artinya kembali, Fitri artinya kembali suci. Kenapa? Suci daripada dosa, yang Allah ampunkan semua dosa seorang hamba apabila telah masuk datangnya bulan Ramadan. Keistimewaan bulan Ramadan, ad-doa mustajabun. Setiap doa dipanjatkan seorang hamba pagi, siang, bahkan malam hari itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Futihab abwabul jannah, Allah buka pintu-pintu syurga. Itu siapapun orang yang memohon kepada Allah, kapan saja ia mohon kepada Allah pada bulan Ramadan, Allah kabulkan permohonannya. Allah ijabah doanya. Alhamdulillah. Tuh cuman ada di bulan Ramadan. Wa amarallahul malaikatah, dan Allah perintahkan malaikat yastaghfiru lis-shaimin. Allah perintahkan malaikat untuk memohon ampun kepada Allah bagi orang yang berpuasa. Kita kan mohon ampun kepada Allah, bukan kita saja yang mohon ampun kepada Allah. Istaghfiru rabbakum fa innahu ghafara. Mohon ampunlah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Tapi malaikat memohon ampun kepada Allah dalam satu bulan penuh dosa-dosa manusia. Malaikat yang mohon ampun kepada Allah itu cuman ada di bulan Ramadan. Wa inna Allah ta'ala likulli lailatin min Ramadan. Sungguhnya Allah Ta'ala setiap malam, pada malam-malam bulan Ramadan, atqa minan nar, Allah memerdekakan seorang hamba yang ada di dalam api neraka. Setiap malam situna, yakni 60.000 orang-orang yang disiksa di alamul barzah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena mulianya ini bulan Ramadan. Apalagi yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang anak dia berdoa kepada Allah taala, Rabbighfirli wa liwalidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira waj'alna minas su'ada'il maqbulin wala taj'alna minal asqiya'i mardudin. Itu memohon kita kepada Allah, ya Rabb, jadikanlah kami termasuk orang yang bahagia. Ya Rabb, jangan kau jadikan kita termasuk orang yang tertolak daripada rahmat dan ampunan Allah, termasuk orang yang celaka di bulan Ramadan. Kita doa kepada Allah Ta'ala. Apa doa kita? Ya Rabb, keadaan orang tua kami di alamul barzah, kami tidak pernah melihat walaupun dalam keadaan mimpi keadaan kedua orang tua kami di barzah. Jika kedua orang tua kami di alamul barzah, ya Rabb, termasuk orang yang celaka, disiksa kuburnya di alamul barzah dengan kemuliaan malam-malam di bulan Ramadan ini, angkatlah azab kuburannya, terimalah amal ibadahnya, jadikanlah kuburnya raudhatun min riyadil jannah. Jangan kau cegah pahala dan kebaikannya yang pernah dikerjakan dari pahala-pahala doa-doa dari anak dan keturunannya. Ya Allah, merdekakan dirinya dari siksa api neraka, masukkanlah dia ke dalam surga. Ya Rabb, jika kedua orang tuaku termasuk orang yang soleh, orang yang baik, orang yang patuh menjalankan perintah-Mu, ya Allah, angkat derajatnya di dalam surga. Kumpulkan kedua orang tua kami, kumpulan-kumpulan para nabi dan rasul dan kakek moyang mereka yang beriman dan bertakwa di dalam syurga. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, sebab doanya orang yang berpuasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keistimewaan orang yang berpuasa, famusaimin atyabu indallah min rihil misik. Baunya orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih baik daripada minyak misik. Walaupun ini mulut orang yang berpuasa itu wangi seperti minyak misik di sisi Allah, tapi di sisi manusia enggak enak. Mentang-mentang puasa, bau misik nih, bau misik nih. Jangan. Jangan. Indallah, di sisi Allah. Andai kata itu mulut orang yang berpuasa ditampakin oleh Allah Ta'ala itu bau misik, saya yakin kakalah hari raya dalam 1 tahun ini itu kita nggak bakalan pakai minyak wangi. Toko-toko minyak wangi bakalan tutup karena bau harumnya orang yang melaksanakan ibadah puasa itu 1 tahun lamanya itu baunya luar biasa. Kalau lo tampakin itu tukang minyak wangi tutup. Tukang minyak wangi tutup itu. Keistimewaan di bulan Ramadan di dalam hadis Nabi SAW, fil jannati samaniyatul abwab, di dalam surga itu ada 8 pintu. Min hababun yusamma rayyanun, dari 8 pintu surga dikatakan pintu surga Rayyan, la yadkhuluhu illa shaimun, yang tidak akan masuk dari pintu Rayyan kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa itu mempunyai jalur khusus menuju surganya Allah Ta'ala, dikatakan pintu Rayyan. Pintu itu akan memanggil-manggil nanti di padang mahsyar. Siapapun orang bisa masuk ke pintu tersebut bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, orang yang senang melaksanakan ibadah puasa. Keistimewaan orang yang berpuasa itu mukanya ceria, senang. Mukanya ceria dan senang. Apalagi takhir udah turun, senang mati tuh. Belum puasa udah takhir turun. Wah, bukan main. Oh, aman udah. Ceria banget itu. Jiwanya tenang, orang yang berpuasa jiwanya tenang.
jiwanya wajahnya ceria, pikirannya jernih. Maka orang yang berpuasa jernih banget, nggak berani berbuat sesuatu yang hal-hal berbau dosa. Bohong aja nggak berani. Jangankan bohong sama orang lain, bohong kepada dirinya dia segan. Contoh, ketika masuk waktu salat zuhur, kan lagi sedang-sedang lapar daus, lagi sedang-sedang lapar dan kemudian kita uduk, kan tetap walaupun uduk sunnah untuk memasukkan air ke mulut untuk berkumur. Tuh kanan kiri itu orang beruduk semuanya. Umpama kita berkumur, kita telan tuh air, nggak bakalan tahu. Emang tetangga kita yang beruduk nanya, kan kagak, kan kagak. Itu kita buang itu air, jangan sampai masuk ke rongga kita, karena menyebabkan batalnya puasa. Kita jujur buat kepada diri kita, karena Allah. Makanya man shoma ramadhanan imanan wahtisaban. Siapa saja yang puasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah, wahtisaban, dan mengharap redhonya Allah, ampunkan dosa yang telah lalu. Alhamdulillah. Ini kemuliaan Ramadan. Kita petik bulan Ramadan ini dengan bermacam-macam amaliyah kebaikan di bulan Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan itu berlalu kita tidak menghatamkan Al-Quran, ataupun kita tidak memegang dan melihat Al-Quran, ataupun kita tidak membaca Al-Quran, ataupun kita tidak mengeluarkan infak sedekah. Kakalah manusia berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan, kita tidak meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata orang itu tidak melaksanakan ibadah puasa, ataupun tidak melaksanakan sholatul tarawih, tidak membaca Al-Quran, dan tidak membayar zakat, dan melakukan amal-amal kebaikan, hurmatul minal khair, dia termasuk orang yang tercegah di dalam berbuat kebaikan, dan dia termasuk golongan orang yang mardudid, orang yang tertolak, termasuk orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik.